Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya akan memberikan renungan pada hari Sabtu 9 Maret 2024, membangun jemaat dengan pondasi kuat di dalam Tuhan Yesus. Bahan bacaannya dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni, dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga mempergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang dipilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat selalu mengandalkan Tuhan Yesus dari suatu panggilan yang pengutusannya memerlukan pondasi yang kuat dan kokoh. Setiap bangunan yang baik dan berguna untuk dapat dipastikan memiliki pondasi yang tahan terhadap goncangan dan perubahan. Umat yang senantiasa memahami bahwa ia dipanggil sebagai umat Allah adalah umat yang tidak selalu bisa senantiasa berdiri di atas pondasi yang kokoh tersebut. Maka ketepanggilan umat manusia selalu berujung pada kesadaran diri untuk terus berarti, bermakna, dan membawa kesejahteraan bagi segala makhluk di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks inilah Petrus memberikan pengajaran bagi umat pada waktu itu agar supaya umat yang telah mengalami penerimaan oleh Yesus menjadi umat yang selalu tampil dengan performan yang memuliakan dan memuji Tuhan. Tentu saja segala perilaku umat memang mengandung resiko dan selalu ditantang oleh kenyataan. Maka umat perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu memerlukan
air susu ibu yang murni dan rohani. Menjadi bayi yang sehat adalah pondasi untuk bisa mengalami pertumbuhan yang sehat juga, karena tanpa kesehatan yang prima maka pertumbuhan akan mengalami gangguan. Demikian juga dengan kehidupan rohani selaku umat Allah. Jika pertumbuhan rohani umat Allah mau baik, maka sejak dini harus selalu diarahkan mengalami kebaikan Tuhan. Hal inilah yang diperlukan dari firman Tuhan sebagai makanan yang sehat, yaitu bisa ditempa melalui kegiatan-kegiatan rohani seperti persekutuan dan juga sekolah minggu, juga diskusi dalam kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan dari 1 Petrus 2, 1-10, terlepas dari konteks pembangunan gereja di zaman para rasul, suatu zaman di mana gereja ditempa untuk menjadi mengakarkan eksistensinya di dalam masyarakat. Dalam hal itu, masalah jati diri atau identitas adalah aspek penting dari gereja. Gereja memang perlu membangun penjatidirian yang baru atau solid di dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti di saat ini. Gereja atau apa yang dikenal dengan sebutan eklesia bukanlah suatu lembaga agama yang otonom seperti dewasa ini, melainkan suatu organisasi sosial yang mencoba tampil dengan warnanya yang khas, yaitu pertama, menjadi pelayanan sosial dalam wujud Eukaristi dan Diakonia. Ekaristi dalam zaman gereja perdana adalah suatu akta pelayanan sosial dalam hal memberi makan kepada orang-orang miskin. Akta ini kemudian ditransfer menjadi suatu akta sakramen. Selanjutnya, dengan simbol pengorbanan Yesus. Sedangkan pelayan diakonia juga ditujukan kepada orang-orang miskin sebagai suatu bentuk sikap kritik eklesia kepada berbagai sosial atau sebagai persoalan kesenjangan sosial yang terjadi karena diskriminasi kelas menengah ke atas terhadap kelas menengah ke bawah. Kedua, kekudusan ini sebenarnya mengarahkan pada konteks keterpilihan kelompok eklesia di antara kelompok lainnya dalam masyarakat. Bagi penulis Petrus, keterpilihan eklesia itu didasarkan pada pengorbanan yang dan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Penulis Petrus perlu memberi penegasan ini agar kelompok eklesia memahami bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. Walaupun mereka dimarginalkan, mereka dipandang penting oleh Tuhan. Cara pandang itu sebenarnya bertujuan untuk membangun suatu identitas baru dari kelompok sosial yang bernama eklesia tadi. Karena itu penulis surat ini juga menggunakan beberapa terminologi yang penting, antara lain menggunakan istilah batu hidup, batu penjuru, bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, terminologi batu hidup atau batu penjuru merupakan terminologi yang menunjuk bahwa kelompok eklesia itu adalah kaum marginal, tetapi yang telah ditransformasi. Peristiwa transformasi itu terjadi melalui akta penebusan oleh Yesus. Karena itu frase "dan datanglah kepadanya batu yang hidup" itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih, dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dihubungkan dengan gereja kita, bagaimana kita juga harus membangun gereja kita. Diperlukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang ulet dan selalu setia kepada gerejanya. Menggambarkan bahwa memang kelompok eklesia itu kaum marginal yang dimarginalisasi dalam masyarakat. Sebenarnya gambaran itu muncul secara kuat di dalam teks 1 Petrus, sehingga penulisnya perlu memberi semacam penghiburan kepada mereka bahwa mereka harus tahan menderita untuk membuat umat bertahan. Dalam penderitaan itu, penulis surat ini juga mengambil gambaran ideal dari Yesus yang tahan menderita demi menebus manusia. Ini suatu pola identifikasi diri atau labelisasi yang dalam banyak hal telah menjadi bagian dari harapan parousia dalam kekristenan di zaman para rasul, termasuk juga yang digunakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan sebagian. Juga sedikit lagi, kembali kepada simbolisasi batu hidup tadi. Penulis surat ini juga sebenarnya hendak membangun identitas yang baru di kalangan kaum eklesia. Faktor identitas ini penting bagi kaum eklesia di dalam tekanan sosial yang begitu hebat dan diskriminatif. Setidaknya simbol batu hidup itu bisa membuat mereka memahami bahwa mereka memiliki sesuatu yang khas, berbeda dari orang lain, termasuk dari kelompok sosial lain yang cenderung korup dan juga menindas. Faktor ini bisa memberi kepada mereka suatu keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Rasa memiliki suatu identitas baru ini yang akan membuat kelompok eklesia bisa mengembangkan sifat dan karakter mereka yang khas, termasuk dalam hal melayani. Hanya 1 Petrus 2 ayat 1-10 memberikan tekanan yang kuat pada dimensi pelayanan spiritual melalui simbol rumah rohani. Jadi identitas yang dimaksud tadi cenderung dibangun secara eksklusif agar kaum eklesia itu merasa bahwa walaupun dimarginalisasi dalam konteks sosial, mereka tetap berharga bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kemudian simbolisasi ada imamat kudus. Imamat yang rajani adalah sifat fungsional dari simbol batu hidup, batu penjuru tadi. Konsep ini mengalamatkan bahwa kelompok eklesia dipanggil oleh Tuhan untuk suatu maksud memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hakikat keterpilihan dan keterpanggilan eklesia adalah untuk memberitahukan atau memberitakan, memproklamasikan kabar baik dari Tuhan. Kita tentu akan bertanya perihal perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dalam perspektif surat Petrus, hal itu adalah tindakan pengorbanan Yesus untuk menebus manusia sebagai model dari ketaatan kepada Bapanya. Dimensi ketaatan yang dianjurkan dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17. Inti pengorbanan Tuhan Yesus bagi penulis surat ini sebenarnya adalah pemulihan kondisi hidup manusia atau transformasi sosial dan spiritual yang dikerjakan Tuhan terhadap manusia. Di situ sebetulnya hakikat tugas pemberitaan dan pelayanan yang hendak ditekankan oleh penulis surat ini. Artinya pelayanan itu harus mampu membuat restorasi dan rehabilitasi yang mendalam dan menyentuh terhadap hidup manusia. Proses pemulihan dikerjakan
Tuhan kini menjadi tugas gereja agar terwujud suatu corak hidup yang baru, atau juga masyarakat memiliki suatu identitas yang baru, yang karena itu menunjuk bahwa mereka dikuduskan Tuhan. Ini adalah dua hal yang penting dari surat 1 Petrus 2 ini, atau dua hal itu pula yang kiranya perlu kita ejawantahkan dalam hidup gereja di tengah-tengah masyarakat majemuk dewasa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah perlu kita membangun identitas sebagai gereja di tengah masyarakat majemuk? Ya, tentunya kita bisa saja perlu identitas itu memberikan kepada setiap orang agar proyeksi kehidupan dan bahkan membentuk cara pandang yang integral tentang diri, tanggung jawab posisi, peran, fungsi, dan terutama rasa memiliki terhadap diri dan sesamanya. Juga penting kita merasa bahwa kita adalah gereja, jemaat Tuhan. Tetapi jauh lebih penting adalah berusaha untuk selalu menjadi gereja. Dalam hal menjadi gereja, kita berada dalam proses yang sama untuk menjadi masyarakat. Disitulah kita dihadapkan pada suatu persoalan sosial dan agama yang harus selalu dijawab oleh gereja. Dalam rangka menjadi gereja, persoalan diskriminasi sosial merupakan hal-hal yang bisa dihindari tetapi harus disikapi secara profetik. Apa artinya? Yaitu gereja harus bisa menjadi kekuatan kontrol atau sosial yang selalu proaktif melakukan tindak koreksi terhadap berbagai bentuk diskriminasi sosial, baik yang menimpa dirinya maupun orang lain. Diskriminasi sosial itu tidak perlu dispiritualisasikan, lalu kita mematok bahwa yang didiskriminasikan adalah orang-orang Kristen saja, sehingga terkesan bahwa gereja hanya harus melakukan koreksi sosial jika orang-orang Kristen yang menjadi korban. Justru dalam proses menjadi gereja harus benar-benar merehabilitasi kehidupan sosial masyarakat, sebab disitulah terletak kekhasan sebagai gereja, yakni melayani bukan untuk dirinya tetapi untuk semua orang. Di situ letak kekhasan jati diri gereja, bahwa ia selalu atau menjadi sebuah kekuatan pelayanan yang universal. Karena itu penting kita memahami terminologi batu hidup secara kritis dalam kerangka tafsir dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak yang akan disampaikan, tapi inilah yang bisa kami sampaikan pada renungan ini. Kiranya kita bisa juga mengambil makna yang terpenting, makna yang terbaik. Bagaimana kita harus menjadi orang yang selalu dipakai Tuhan dalam melayani secara diakonia, secara sosial, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini gereja kita dalam pengorganisasian sudah semakin dewasa, memasuki usia yang ke-29, tepatnya tanggal 20 Maret nanti. Maka mari kita masing-masing menguji kita apakah kita sudah bisa menyumbangkan, sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Semoga kita selalu terbuka, bisa memahami bahwa kita penting bagi Tuhan, yaitu karena masih banyak tugas pemulihan sosial yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menolong kami dalam hari ini menyampaikan renungan. Kiranya Tuhan akan menolong kami biar renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi
kami semua yang saat ini menyimak dan mendengarkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Meleskan semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.